kemana-mana. Apakah memang ada sebuah entah budaya, entah situasi tertentu dalam kehidupan gereja tradisional yang sebutlah tidak cocok dengan kebutuhan Gen Z? Kalau mau dikatakan gitu, benar. Mungkin bisa dikatakan demikian, bahwa di gereja tradisional sadar tidak sadar, pertama ketika ajaran tentang unconditional grace yang karunia yang tidak bersyarat, anugerah tidak bersyarat, di gereja-gereja tradisional kan bersyarat kau harus ikuti tata kramaku, kau menjadi orang, kalau kau punya prestasi, prestise, power, pendanaan dan posisi, kau orang hebat. Tapi kalau nggak gitu, kau orang tidak punya guna gitu. Di samping menyediakan mata, lalu memberi kesempatan kepada Gen Z ini untuk menghidupi, sebutlah kalau pakai konten-konten yang udah Anda menghidupi itu di dalam komunitas dulu kan, begitu ya? Betul. Beri mereka ruang untuk itu. Berikan lagu mereka di tempat, sehingga himnal kita. Berikan kesempatan mereka, mungkin khotbah berdua, ngobrol masih pendeta di mimbar sedikit, pembukaan khotbah. Sahabat KB, kita kembali bertemu dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arlianus sebagai pelayan warung. Ini sebuah program yang membicarakan isu-isu penting dalam iman Kristen atau perkembangan pemikiran teologi atau ajaran gereja, juga isu-isu kehidupan bermasyarakat yang dilihat tentu dari perspektif iman Kristen. Dan kali ini kita bicara, ini sebagai lanjutan dari percakapan kami yang lalu dengan narasumber yang sama. Kita bicara yang lalu mengenai kehidupan spiritual generasi Z, dan sekarang kita melanjutkan dengan bagaimana merangkul Gen Z ini dalam kehidupan bergereja. Dan telah hadir kembali di studio kami narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Roby Chandra. Selamat datang kembali Pak Roby di studio kami. Terima kasih Pak Arlianus. Ya. Apa kesibukan sekarang Pak yang paling menyita pikiran waktu? Saya sekarang staf ahli DPR Pak, bagian operasional. Staf ahli DPR. Oke. Ya, DPR itu adalah duda pengurus rumah tangga. Jadi Papa tolong jangan lupa aqua galon, Dedi jangan lupa itu belum dibetulkan. Itu tugas saya. Saya dengar Pak Roby sedang menyiapkan ini nih, penerbitan buku. Ya, bersama teman-teman di BRC. Apa judul bukunya, Pak? Yaitu bagaimana meraih kalangan Gen Z ini oleh gereja, dengan judulnya mungkin kita lagi cari judul apa, menyeberanglah kemari. Kayak orang Makedonia yang nyeberanglah kemari gitu. Oke. Ya, kira-kira begitu. Ya, setelah kalau kita bicara mengenai merangkul Gen Z, Pak Roby sudah mau menerbitkan buku ternyata. Ya, berarti kita punya narasumber yang sudah melakukan penelitian yang lebih komprehensif. Nah, Pak Roby, saya dengar kabar nih, ya, pengamatan yang tidak terlalu akurat bahwa sekarang ini cukup banyak Gen Z ini yang sebutlah tidak terlalu mau datang ke gereja. Ya. Apakah itu betul, Pak? Hasil penelitian dari BRC memang betul. Ya, lalu kalau untuk GKI sendiri boleh ya kita sebutkan ya. Di tahun 2016 seingat saya, sekarang sudah almarhum Pendeta Stephen Suleman dengan teman-teman ETJ Jakarta dan mahasiswa mengadakan penelitian tentang berapa persen anak muda kita yang tidak bergereja di dalam GKI. Angkanya kalau saya tidak salah itu hampir 32%. 32%. Kalau saya nggak salah. Bukan mereka tinggalkan GKI, tetapi tidak tiap minggu ke gereja GKI, alias dia masuk ke dalam GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan. Oke. 32%. Itu yang seingat saya ya, begitu ya, kira-kira begitu. Jadi mereka terjadi hal seperti itu karena memang sifat dasar dari Gen Z itu memang eksploratif kan, mencari eksplorasi tempat lain. Jadi mereka mengeksplorasi bukan karena dia tidak suka sama kita, tapi ingin mendapatkan sesuatu yang lebih memperkaya hidupnya. Mereka tidak puas dengan, kalau kita cukup dengan gado-gado dan soto, kalau di sini kalau bisa ada sebabi dan lapo, kenapa tidak? Begitu kira-kira begitu. Oke. Ya. Jadi sekali lagi, fakta memang ada datanya bahwa cukup banyak generasi Z yang bukan meninggalkan gereja kali ya. Tapi ya bereksperimen, mereka seperti suka puja sera begitulah.
Oke. Bukan satu macam saja. Itu yang mereka rindukan. Kepelbagaian, pengalaman, serta varian-varian. Itu kerinduan mereka. Karena itu kan orang digital begitu kan. Nggak mau satu website aja. Coba gitu kan. Kira-kira begitu. Nah, ini apakah memang karena sebutlah sekedar, bukan sekadar ya, tapi karena memang mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka akan eksplorasi, atau sebenarnya dalam gereja tradisional, saya lebih senang mengatakan daripada mainstream ya. Ya, saya lebih suka bilang itu gereja tradisional. Ya. Itu memang ada sesuatu yang bertumbuh, atau situasi dalam gereja-gereja tradisional memang tidak menarik bagi Gen Z ini, Pak. Itu kan tadi kan soal aku mau bereksplorasi. Iya. Tetapi sebenarnya kalau ini loh, kalau makanan tadi ya, saya mau coba, tetapi tetap kalau menu saya, makanan utama saya tiap hari ya di sini di warung ini. Betul. Walau kadang-kadang Ke sana. iya. Ini kan kalau dengar Pak Robi tadi bukan kadang-kadang, Iya. tapi memang kemana-mana. Apakah memang ada sebuah entah budaya, entah situasi tertentu dalam kehidupan gereja tradisional yang sebutlah tidak cocok dengan kebutuhan Gen Z? Kalau mau dikatakan gitu, benar. Mungkin bisa dikatakan demikian, bahwa di gereja tradisional sadar tidak sadar, pertama ketika ajaran tentang unconditional grace yang karunia yang tidak bersyarat, anugerah tidak bersyarat, di gereja-gereja tradisional kan bersyarat kau harus ikuti tata kramaku, kau menjadi orang, kalau kau punya prestasi, prestise, power, pendanaan dan posisi, kau orang hebat. Tapi kalau nggak gitu, kau orang tidak punya guna gitu. Ada semacam penjenjangan manusia, pengelasan manusia. Itu yang membuat Gen Z tidak nyaman. Juga tetap di itu, kamu kalangan saya atau bukan, orang lama atau orang baru, itu ada yang terasa oleh Gen Z, kok saya diginikan begitu ya, kok saya diginikan. Nah itu, tapi terutama barangkali kalau kita lihat kerinduan mereka ada yang nggak terpenuhi, yaitu apa? Mereka butuh komunitas yang hangat dan menerima mereka. Dan di gereja sulit tidak menyediakan itu begitu? Mereka punya komunitas hangat, tapi untuk kalangan sendiri yang mereka nyaman, bukan orang-orang yang berbeda seperti Gen Z itu. Oke, maksudnya generasi di atasnya itu begitu solidnya, betul, sehingga tidak ada ruang masuk bagi Gen Z. Ya, jadi kalau satu hari saya tidak bertugas di gereja, baru sore gitu, pagi saya datang gereja, sudah salaman orang semua, saya keluar untuk ke Starbucks gitu ya. Itu jam 11 di mana muda-mudi kita harus ikut ibadah. Ternyata ada 5 orang muda mudi duduk di sana, orang gereja kami tidak ibadah. Tidak ibadah di gereja sana, di gereja kami. Saya lagi minum kopi dan lain, saya coklat. Lalu saya datangi, kok kalian nggak ibadah? Dia sedang buka, dia punya tab dan sedang dengarkan khotbah dari gereja kita juga. Oke. Ini menarik kalau dia dengar dari JPCC atau dari Cornerstone saya mungkin kaget. Gereja sendiri. Loh, kenapa kalian gitu? Habis Pak datang ke sana, kita haus dengan Tuhan, ketemu oma-oma, blue jeanmu kok sobek-sobek. Ya itu memang belinya sengaja yang sobek-sobek. Dia oma nggak ngerti. Hati kami mencari Tuhan yang dapat penolakan orang tua dihakimi. Itu kata mereka. Saya sampai wow. Jadi mereka butuh komunitas yang welcoming. Itu tidak didapat. Apa boleh saya katakan bahwa gereja-gereja tradisional itu budaya quote and quote orang tuanya begitu kuat dan mendominasi? Bisa dikatakan begitu barangkali ya. Lihatlah sidang majelis. Usianya kan di situ di atas 40 ke atas rata-rata gitu ya. Nggak ada anak 25 tahun ikut tuh. Apa kita dengar suara mereka? Enggak juga. Barangkali yang seperti itu ya. Jadi ini menarik. Ini menarik. Jadi kalau begitu benar yang dulu kalau di GKI Sejabara itu dalam sebuah percakapan itu dinyatakan bahwa bukan Gen Z atau bukan orang muda kalau secara lebih umum yang meninggalkan gereja, tapi gereja meninggalkan mereka. Gereja tidak memberikan tempat bagi orang-orang muda dalam kehidupan bergereja sekali gereja. Apakah begitu Pak Robi? Ya kurang lebih begitulah kalau mau dipakai dengan kata yang agak tajam ya memang demikian. Gereja yang meninggalkan mereka. Gereja tidak melihat mereka adalah bagian daripada persekutuan mereka. Ini sama ceritanya si Paulus khotbah keasikan sampai ada yang ketiduran jatuh.
Ini yang terjadi barangkali. Apa kita tunggu mereka jatuh untuk dibangkitkan kembali? Ya, atau khotbah kita ya tolonglah diperhitungkan ada yang dengerin anak muda yang harus bisa mengerti juga. Nah ini, jadi mereka butuh komunitas, butuh teman, butuh saya di sini akan dapat apa sih? Peta jalan saya apa? Menu saya apa? Itu yang mereka rindukan. Dan di gereja tradisional tidak mendapatkan itu. Ya, tidak jelas itu apa. Kan ada kebaktian pemuda, kebaktian remaja, kebaktian anak. Kan udah dikasih slot ini, yuk di sini. Apalagi mereka apakah di situ mereka punya tempat ruang untuk kreativitas? Itu yang pertanyaannya. Jadi maksudnya ketika udah di kamar-kamarin juga ini pemuda, ini remaja, ini yang mengatur tetap orang tua begitu maksudnya. Sehingga mereka tidak merasa memang ini kebaktian tapi ini bukan kebaktian saya, yang ngatur juga orang tua. Apakah begitu? Bisa dikatakan begitu. Bahkan juga ibadah intergenerasional itu sebenarnya mengatur anak muda, anak remaja, anak kecil dengan cara saya orang tua. Barangkali begitu ya, itu yang jadi. Waduh. Ini yang menarik sekali ya. Jadi memang ya saya nggak terbayang gitu ya. Jadi kalau terus begini bagaimana? Tetapi sekali lagi, bukankah gereja yang baik itu adalah seperti di Kisah Rasul itu gereja yang Kisah Rasul itu gereja-gereja itu ada gereja yang memberikan relasi. Orang jadi bisa berelasi dengan Tuhan karena perjumpaannya, sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan. Orang jadi berasa mengenal dirinya lebih dalam. Sebagai orang yang dipanggil Tuhan, diajak ambil bagian, melakukan sesuatu, dan melihat orang lain sebagai sahabat. Karena mereka melihat juga Tuhan bukan hanya yang menuntut, Tuhan yang menjadi sahabat. Nah, itu dalam gereja tradisional sulit didapat. Yang didapat Tuhan yang menuntut banyak dan bertransaksi sama mereka. Kalau kau lakukan ini, kau diberkati. Kalau kau tidak, kau akan dikutuk. Memang ada di Alkitab berkat atau kutuk. Tapi transaksional sekali hubungan dengan Tuhan. Bukan romantik. Itu yang dirindukan orang muda. Dan orang tua tidak terbiasa dengan hubungan romantik dengan Tuhan. Kalau pakai istilah romantik. Atau jangan-jangan ada perbedaan persepsi mengenai persahabatan itu antara orang tua dengan anak muda. Bisa juga. Bisa. Orang tua yang namanya persahabatan, kalau kau menguntungkan aku dapat sesuatu dari dirimu. Iya dong, begitu kan ya, gitu kan. Iya kan, itulah sebabnya terjadi penjenjangan. Orang ini pantas jadi sahabat saya, itu ya sedekat aja. Saya pernah sebuah gereja, di GKI juga, saya berpakaian, habis turun dari gunung berpakaian sangat jelek dan sangat sederhana, rambut belum dipotong, masuk ke gereja, dikasih warta jemaat, mata saya nggak dikasih lihat. Begitu saya duduk, seorang ibu di samping saya menjauh, menggeser diri. Memang dia rapi sekali, kayak pakaiannya kayak Sandra Dewi. Lihat kita ya khawatir diminta persembahan barangkali gitu ya. Ketika itu mau keluar pun pendetanya salaman, dia sambil ngobrol sama orang lain. Terasa sekali saya tidak diterima di sana. Saya sampai wow, berapa banyak orang mengalami begitu gitu ya. Ada. Untung bukan di Jakarta. Jadi gereja tradisional itu adalah gereja yang kurang ramah terhadap Gen Z. Tepatnya bukan hanya Gen Z, pada orang yang dia rasa bukan kalanganku. Jadi inward looking istilahnya. Apakah memang gereja tradisional itu menganggap Gen Z itu bukan kalangan mereka? Karena berbeda ya, tentunya dianggap ini orang yang mesti tobatkan dulu untuk jadi supaya seperti ikut, kami. okay. Seperti kami baru bisa kami format, kami bentuk supaya bisa jadi bagian kami. Kalau nggak itu bukan bagian kami. Barangkali itu cara berpikirnya. Walaupun diungkapkan tidak terbuka sebegitu tajam ya. Nah ini yang jadi masalah. Kasihan juga para orang tua itu kalau begitu. Mereka ingin sekali anak-anak Gen Z ini tetap ada di gereja, tapi tanpa sadar yang mereka lakukan adalah membuat anak-anak ini merasa tidak diterima dalam gereja. Karena mereka memasakkan format mereka begitu. Istilahnya si orang tua senang makan nasi pete. Si anak lebih suka makannya yang berbeda. Kalau nggak mau makan nasi pete, jangan tinggal di rumah papa. Kira-kira gitulah. Jangan duduk semeja papa kalau nggak mau makan begitu. Kira-kira begitu gambarannya. Ini yang terjadi. Ini yang sedang terjadi ya. Dan ini yang jadi tinggal persoalannya bagaimana jadi gereja yang punya relasi yang begitu hangat dan bisa menerima mereka. Sehingga di dalam, dan orang muda bukan hanya mencari relasi. Mereka ingin bertumbuh secara iman alias mengalami transformasi. Dan itu bukan hanya ajaran, tata krama, disiplin rohani. Tapi perubahan dalam karakter mereka, komitmen mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Itu mereka rindukan dari perubahan supaya menjadi orang yang menginspirasi. Mereka sangat suka dengan sosok-sosok menginspirasi itu.
Ini yang paling menarik. Oke, Pak Roy, saya ingin kita masuk ke sini lebih dalam. Jadi Ya. kan kita udah bicara tadi kan problemnya, ya ada perbedaan. Lalu gereja orang tua sebelah quote and quote orang yang berperan punya peran besar dalam gereja itu mengabaikan kebutuhan, sebutlah begitu anak-anak Gen Z. Nah, apa yang perlu dikerjakan oleh gereja Ya. kalau gereja mau meraih Mereka ya. meraih mereka? Ya. Tadi udah mulai bicara sama Pak Roy, relasi, transformasi, Ya, dan inspirasi. Ya. Nah, saya ingin kita bicara ini lebih detail setelah beberapa informasi berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Iklin, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi panggung nih. Jadi cerita ya, siap. Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Masih dalam acara Warteg RI, Warung Tulen Firman, dengan saya Aryan sebagai pelayan warung, dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Roby Chandra. Kita bicara mengenai merangkul Gen Z dalam gereja, ya, merangkul mereka. Ya. Tadi Pak Roby kan udah mulai menjelaskan tentang kalau mau merangkul mereka butuh apa? Itu mereka membutuhkan agar ada relasi yang baik, lalu ada transformasi, lalu inspiratif. Apa sih Pak? Bisa dijelaskan Ya. yang dimaksud dengan ketiga term ini? Yang pertama-tama gereja yang berhasil, pendapat saya adalah gereja yang punya 3 tadi ya, relasi, transformasi, dan inspirasi. Itu menjadi inti daripada seluruh aktivitas dia ya dalam misinya. Nah, berelasi itu berarti gereja tidak bisa berelasi dengan baik dengan orang lain di luar dan di dalamnya, apalagi dengan Gen Z, kalau di gereja itu tidak ditekankan bagaimana berelasi dengan Tuhan yang tepat. Dalam hal ini, gereja harus punya gambaran tentang Tuhan yang sesuai Alkitab, ya, dan mengerti bagaimana kita kenal Tuhan,
yang begitu mengasihi, yang memberikan anugerah, yang mau menjadi sahabat kita. Kan ada banyak kata-kata di Perjanjian Baru ya. Aku sahabatmu atau apa, kurang lebih begitu. Nah, kenapa ajaran itu secara teologi tidak ditekankan? Mungkin karena zaman tahun 325 dan seterusnya, warna feodalisme dan hierarki sangat kuat sekali. Jadi hierarki itu kuat, dan masuk Asia apalagi kan, paling atas dewa, lalu kaisar, lalu jadi kebiasaan tuh pemisahan, pemilahan tuh begitu kuat, sehingga relasi dengan Tuhan pun demikian. Lihat Tuhan begitu ada di atas, begitu jauh, dan kita sembah, kita angkat tangan dan sebagainya. Tapi tidak pernah membayangkan gereja mengajarkan pada umat, Tuhan adalah sahabatmu. Lepas apa yang kau lakukan salah atau benar, dia ada di sampingmu. Seperti seorang bapak atau ibu. Anak nakal pun tidak dibuang, malah dipeluk, lebih tarik supaya anak jangan lebih nakal lagi. Nah, bisakah itu narasi seperti itu dan teologi seperti itu dikembangkan di gereja? Kalau itu mulai seperti itu, seperti kasusnya anak bungsu yang hilang itu, ketika pulang ke rumah, bapaknya ganti jubahnya, kehormatan, ikat pinggangnya, kekuatan, cincin diberikan, sepatu. Itu kan tanda yang, itulah relasi yang sejati. Itulah digambarkan, kita punya Tuhan seperti itu. Jangan digambarkan Tuhan seperti dewa yang nuntut, namanya Tuhan Yesus, tapi tetap dianggapnya seperti yang nuntut. Kalau kau lakukan ini, kau beri persembahan ini, kau janjikan zakatmu begini, kau lakukan segala macam, kamu punya kaul, kamu akan dapat sekian. Bukan itu. Tapi inilah yang mesti ditekankan. Ya, jadi kalau kita lakukan sesuatu buat Tuhan itu bukan karena takut untuk dapat sesuatu, tapi memang karena rasa terima kasih yang kita nggak bisa bayangkan. Kasih melawan kasih gitu jadinya. Dengan sikap itu, maka kita lihat, kita harus belajar mengasihi orang lain. Sesamamu manusia, seperti orang Samaria itu. Sangat menarik, Tuhan Yesus menggambarkan justru orang Lewi dan orang imam besar, orang beragama tidak mau memberi perhatian kepada orang yang tergeletak itu. Ya. Tapi pertanyaan Tuhan, siapa yang melakukan tindakan sesama manusia? Siapa yang menjadi sesama manusia? Ahli Taurat itu dengan jujur mengatakan, ya si Samaria itu. Nah, ini bagi saya sangat menarik. Berarti relasi itu adalah relasi yang tidak menghitungkan untung rugi. Relasi yang berani mendahulukan orang lain. Relasi yang sangat memperhatikan kebutuhan orang lain tadi. Memulihkan. Relasi yang memberikan dia tempat aman. Dibawa ke hotel gitu kan. Relasi di mana yang menolong itu jalan kaki yang sakit di atas kuda. Inilah relasi sejati yang dirindukan orang-orang muda, bahkan yang lebih juga, terutama Gen Z. Nah, lalu kemudian transformasi apa yang dilakukan? Kalau zaman dulu transformasi melalui istilahnya penuangan ilmu, content learning, ya, pembagian transfer pengetahuan, kebenaran ajaran yang benar. Bukankah di zaman sekarang di kalangan muda-mudi mereka lebih banyak belajar melalui pengalaman? Yang disebut experiential learning. Ada yang sebutnya tacit learning. Nah, ini menarik. Orang muda rindukan bukannya pengetahuan, tapi bagaimana melaksanakan itu. Dari pelaksanaan itu saya belajar apa yang saya sudah ketahui. Atau malah dari pengalaman itu saya tarik pemahaman, saya cek benar nggak demikian. Itu yang mereka rindukan. Bukan begini, dengar cerita saja. Lalu ini teori, lalu aplikasi. Bukan. Kedua itu harus bagaimana jalankan. Itulah nanti transformasi proses, bukan hanya melalui khotbah ajaran, tapi mungkin dalam komunitas kecil, di mana ada share and care, komunitas ukuran medium, yang seperti komisi, dan juga di dalam komunitas lintas yang lebih besar. Ya. Dan bagaimana menjadi inspirasi. Kalau di Alkitab jelas, seorang menjadi inspirasi karena kesediaan mengosongkan diri dan memikul salib lebih berat. Nah, bisakah itu, bagaimana melaksanakan itu gereja jadi gitu? Saya kira ada 3 hal yang paling penting. Nomor 1, kepemimpinan. Mau tidak mau ini. Entah pemimpinan tunggal, kalau di gereja-gereja Injili barangkali, atau di kepemimpinan yang bersama-sama atau team leadership kolektif, seperti di gereja-gereja yang disebutnya mainstream atau apa, gereja ecumenical. Nah, pemimpin yang diharapkan itu pemimpin yang menginspirasi orang dan bersahabat. Nah, di sini memang kita sadari dulu, pemimpin kadang-kadang hidup dengan menjalankan kepemimpinan dengan satu metafor yang dipegang dia. Ada yang menggambarkan dirinya sebagai kapten kapal. Ada yang menggambarkan dirinya sebagai coach. Ada yang menggambarkan dirinya sebagai dirigen, pemandu wisata, panglima perang, dan petani. Sangat menarik, di kalangan ekumenis yang dirindukan pemimpin adalah yang seperti petani, metafornya. Oleh Jensit.
Yaitu yang mau menanam, yang menyirami, yang ikut memacul dan lain-lain. Jadi pemimpin yang sangat sabar menunggu pertumbuhan. Itu temuan dari Bilangan Research Center. Dan terlibat pada prosesnya. Proses panjang itu ya. Nah, di kalangan Injili yang diharapkan pemimpin adalah yang utama adalah coach. Yang mengajar, mengarahkan, memonitor, mengkoreksi gitu ya. Sedangkan di kalangan Pentakosta Karismatik juga diharapkan sebagai pemimpin yang diharapkan sebagai panglima perang. Yang maju di depan, menghukum, mengajak, memberi semangat, memobilisasi, dan ambil risiko tinggi, dan lain-lain. Menarik, dari 3 kalangan itu ada, Gensinya punya gambaran berbeda-beda kepemimpinan seharusnya. Kita belum pernah membuat studi. Sebenarnya kalau di GKI, pemimpin melihat dirinya sebagai dirigen kah, sebagai petani kah, atau sebagai pemandu wisata. Nah, ini menarik ya. Tapi sekali lagi, yang diharapkan oleh Gensi supaya gereja bisa merangkul mereka, kita lihat adalah pemimpin yang mungkin metafornya adalah petani dan pemandu wisata. Mau kemana Pak? Kalau sana ada pilihannya gini-gini, ini kalau ke Bali ini loh menunya. Anda mulai dari mana? Menu apa? Itu pertama nanti kita bicara. Pemimpin penting. Kedua, untuk merangkul, saya kira proses pembinaan atau pemuritan atau pertumbuhan iman itu perlu dibuat ya, tidak hanya sekali lagi konten, khotbah ajaran, nah itu sering, tetapi banyak juga menyentuh hati, memberi solusi, dan ini sifatnya barangkali lebih baik komunikasinya banyak 2 arah. Jadi share and care group itu sangat pegang penting peranan itu ya. Kelompok kecil bukan KTB ya dengan kurikulum ketat, tapi share and care group. Saya beri contoh, ada sebuah gereja punya beberapa komunitas untuk orang yang bercerai. Interesting. Kalau di gereja model kayak GKI atau gereja-gereja besar, begitu seorang bercerai, dia mungkin malu diomongan orang, digosipi, lalu mereka akan pindah ke gereja lain. Ini gereja yang kalangan Pentakostal Karismatik. Itu kalangan bercerai pun dikumpulin dalam life group yang berbeda. Yang ini bercerai karena memang sama-sama salah. Mengharapkan sesuatu dari perkawinan yang nggak masuk akal dua-duanya sehingga bubar. Yang ini adalah kurban kekerasan misalnya. Atau kurban pinjol atau apa. Ada yang ketiga. Yang bercerai karena belum bercerai tapi dibilang bercerai juga bersatu tidak gitu. Nah, untuk ini menunya ada yang standar. Kami menawarkan ini, tapi fasilitator berkata, hal apa yang Anda ingin mendapatkan lagi di sini yang nggak ada di materi ini? Dia bikinkan. Jadi tiap itu menunya beda gitu ya. Ini cabenya lebih banyak, di situ kecapnya lebih banyak, yang ini mungkin nggak makan udangnya gitu. Kira-kira begitu yang diharapkan dalam program pembinaan. Dan itu harus diadakan sinergi antara yang disampaikan melalui khotbah, kelompok kecil, praktek lapangan, dan terutama yang sangat dibutuhkan dan yang terakhir adalah program mentoring. Seorang dibimbing oleh satu orang, dan si pembimbing masih ada pembimbing. Saya tumbuh dalam gereja yang dulu namanya GKI Kelinci. Sampai sekarang saya masih punya mentor, Ibu Farida ada di Nederland, dan secara berkala masih kontak-kontak, terutama ketika saya dalam kondisi sedih, krisis, bingung. Dia tahu saja tuh soal kontak. Saya juga punya menti, saya nggak bisa sebut namanya. Itu membuat suasana di gereja itu, kalaupun sampai ada perbedaan-perbedaan, kita nggak pernah betul-betul tajam gitu ya. Dan terasa persekutuan itu terbawa ke tempat kerja dan ke lain-lain. Inilah yang orang Gensi butuhkan, ya. Dan cepat sekali loh. Saya beruntung di Kayu Putih pernah mendapat kesempatan melayani muda-mudi yang itu cuma 5 orang, kemudian sampai 100 waktu itu dan lain-lain. Dan pada waktu itu ketika waktu saya masih di Bina Warga, saya bantu mereka, kemudian di KKSW juga, Komisi Kependirian Sinode, saya sempat bantu. Sekarang mereka udah umur 45, 46. Tapi kalau ada kesulitan tetap lari ke saya. Dan saya juga kalau ada kepusingan, saya bisa sharing seadanya. Saya juga punya masalah loh. Mungkin Anda punya pengalaman, bisa berbagi. Nah ini, pemimpin tidak harus tampil sebagai orang yang sempurna, tahu segala, dan punya jawaban segala. Pemimpinnya juga bisa percaya, jangan-jangan yang muda bisa menjelaskan sesuatu pada kita yang kita tidak tahu. Nah, kesediaan belajar inilah saya kira dari gereja yang sangat dibutuhkan. Kira-kira gitu untuk menjadi gereja yang merangkul. Ya. Jadi, kalau boleh saya sedikit, jadi mesti mulai dengan menciptakan, sebutlah apa namanya itu, lingkungan yang bersahabat. Ya, ramah dan bersahabat. Ramah dan bersahabat. Jadi
itu start dari situ. Ya. Kalau masih ada relasinya itu hierarkis, ya, kekentalan pada kelompok-kelompok, Ya, kebekuan pada ya. bukan nggak boleh ada kelompok, Boleh, Pak Cak, ya, ya, ya. tapi terlalu beku sehingga Ya. kelompok yang lain tidak bisa. Eksklusif lah, susah orang Sa- masuk ya, gitu. Jadi ini mesti dibuat, ya, walaupun tidak terlalu cair, tapi lebih cair lah relasinya Ya, dalam ya, kehidupan ya, gereja. ya. Itu Nggak ada pilihan lain deh ya. ya, itu standar itu. Kemudian berproses transformasi, ya, menyediakan ini. Saya tadi dengar ini mengandaikan pimpinan gereja yang punya wawasan yang sangat luas, karena dia mesti menyediakan sebuah peta perjalanan dan kalau customer center. Jadi kalau pakai istilah itu, jadi you butuh apa, kami akan sediakan. Memang ini menu kami. Menu kami adalah ada pecel, tapi kalau kamu mau pecel yang sayur ininya nggak usah pakai, kami sediakan juga. Atau Anda ini pecel, tapi Anda mau tambah dengan sedikit bahan mentah sehingga udah pecel tapi kayak karedok begitu. Dan silakan. kami berarti kan mengandaikan pemimpin yang punya wawasan sangat luas. Pemimpin, tepatnya kalau dalam kasus kita Pemimpin. majelis yang memang melihat bahwa ini bukan hal yang bisa dilakukan ala kadar. Bahwa memang secara sengaja dan strategis ini membutuhkan investasi pikiran, investasi waktu, dan investasi pendanaan, serta pengetahuan. Kalau untuk bahan-bahan, nggak usah bikin sendirilah. Di zaman sekarang kita cari aja mau apa juga penjelasan tentang apa. Kalau susah tanya sama AI. Bagaimana mentobatkan anak muda yang dari keluarga pecah misalnya gitu ya. Dan sebagainya. Itu misalnya begitu. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Dan disinilah kerjasama antar gereja dibutuhkan. Ya, saya tidak menyebut kalau seorang majelis pergi ke tempat lain jajan. Itu kesempatan belajar apa yang Tuhan lakukan buat mereka yang mereka responi, yang bisa kita juga ambil alih. Kerendahan hati gereja untuk mau belajar dari orang lain juga penting barangkali ya. Nah, Jadi ini di samping menyediakan peta, lalu memberi kesempatan kepada Gen-Z ini untuk menghidupi, sebutlah kalau pakai konten-konten yang udah Anda menghidupi itu di dalam komunitas dulu kan begitu ya? betul. Beri mereka ruang untuk itu. Berikan lagu mereka di tempat, Sehingga di tengah himnal kita. Berikan kesempatan mereka, mungkin khotbah berdua, ngobrol masih pendeta di mimbar sedikit, pembukaan khotbah. Nah, kamu bisa cerita nggak tentang apa yang kau alami minggu ini? Lalu si pendeta tak jawab, ada yang mau kamu tahu, baru lalu kembali ke firman. Misalnya khotbah itu kan jadi cair gitu ya. Nah itu misalnya begitu. Atau juga bisa juga Gen-Z itu kita ajak melawat orang. Ya, sekali-sekali kenapa cim-cim atau oma-oma yang dibawa untuk melawat seorang yang hampir dipanggil Tuhan, kita ngajak Gen-Z, Pak Pendeta butuh teman ke sana dan kamu pasti mengerti. Maukah kamu menemani saya? Mereka kan merasa dihormati. Tapi saya nggak ada bikin apa-apa, Om. Kamu hanya diam cukup, tapi temani saya di situ. Yang seperti itu, berikan ruang buat mereka juga. Kalau mereka salah, berpakaian beda, barangkali di situ otak kita. Pakaian kita pun, barangkali pun yang dia pakai sekarang orang tua kita sudah ngeluh. Kok begitu sih pakaian? Coba setelah COVID lihat tante-tante itu kan pakai baju keplek-keplek di mall gitu kan. Zaman dulu nggak ada. Nah, dunia aja berubah. Nah, masalahnya memang ada orang-orang yang takut dengan perubahan. Itu yang jadi masalah. Nyaman dengan perubahan. Jadi mau ikut Kristus, tapi sebenarnya dia tidak mau meninggalkan tempatnya. Yesus yang mesti ikut saya. Pada ikut Yesus kan kita meninggalkan sesuatu maju ke depan. Nah ini kadang-kadang gereja nyaman dengan hal itu. Ya itu saya kira yang sangat penting. Nah, khusus untuk khotbah, saya kira orang Gen Z ini rindukan khotbah. Bahkan bukan hanya Gen Z, Alpha dan orang tuanya. Butuh di tengah dunia yang begini banyak pilihan. Dan kita, tolonglah khotbah yang menolong kita mengenal pilihan-pilihan yang ada. Lalu apa solusinya yang ditawarkan dari firman Tuhan dan bagaimana memakainya, menggunakan itu. Jangan ribet-ribet lah, yang sederhana aja, pakai bahasa sederhana dengan gaya yang sederhana dan sedikit kesaksian. Barangkali itu yang mereka rindukan barangkali ya. Saya kira ini yang mereka. Nah kita nggak usah menjadi jual diri istilahnya. Jadi gereja kita menjadi gereja yang sekedar bisa memuaskan customer dan target market, bukan itu. Bukan. Kalau relasi transformasi dan inspirasi dilakukan seperti itu,
maka relasi dengan Tuhan ya menjadi relasi yang tidak tulus. Mhm. Kuncinya ini dilakukan karena satu, Gens itu yang Tuhan memberikan pada kita. Kalau kita nggak nyambut, yaitu orang Makedonia yang sudah melambaikan tangan, kita sorry, anggaran saya cuma sampai Troas. Maaf, itu giliran orang lain, si Petrus, bahkan si Thomas, saya sampai sini aja. Itu kan kecenderungan gereja, membatasi kesempatan untuk menjadi berkat buat orang lain. Saya kira itu kuncinya. Oke Pak Robi, terima kasih atas Ya. inspirasi yang diberikan. Sebelum mengakhiri ini, apakah andaikan menjawab pertanyaan kita di sini, merangkul generasi Z dalam gereja, kalau dalam 1-2 kalimat, apa yang perlu gereja lakukan sebagai sebuah catatan penutup kita? Yang perlu gereja lakukan Ya. supaya bisa merangkul Gen Z dalam gereja. Silakan Pak Robi. Saya yakin ketika ada satu hal yang sangat besar dan mengejutkan terjadi di dunia dan menggoncangkan, kayak COVID, kayak internet dan digital dan Gen Z, saya kira itu saat dimana Tuhan mengarahkan kita kepada puasa 40 hari. Puasa 40 hari berarti adalah tahap yang baru. Kalau di orang-orang Ibrani mengatakan 40 hari itu tahap baru. Kita sedang diarahkan Tuhan tahap yang baru. Tahap yang baru itu artinya Gen Z ini hadir, Tuhan hadirkan untuk mengajak kita belajar kembali. Yang mana yang esensi dalam hidup iman dan gereja kita. Yang mana yang merupakan hal yang nice to have, but not the core, bukan intinya. Ini kesempatan kita pemurnian diri. Kalau pakai istilah itu, kesempatan pemurnian diri. Dan sekarang masalahnya, kalau kita ambil itu, berkat-berkat menunggu. Tapi kalau kita nggak lakukan itu, kita menahan berkat Tuhan, bukan Tuhan tidak kasih. Makedonia sudah disiapkan, sampai Efesus, Filipi, sampai Roma. Tinggal masalahnya, kita dipenuhi dengan ketakutan dan ketidaknyamanan, atau kita bersedia. Kalau Roh Kudus panggil, saya tidak tahu bisa apa enggak saya, apa yang mesti saya pelajari, tapi saya serahkan tangan saya, pegang, saya melangkah. Itu yang diperlukan barangkali. Oke Pak Robi, Itu terima semua kasih. kita ya, semua kita. Terima kasih Pak Robi, dan saya percaya percakapan kami dengan Pendeta Robi memberi inspirasi bagi gereja-gereja, bagi para pemimpin gereja untuk segera mengambil langkah, ya, untuk merangkul Gen Z dalam gereja. Ya. Tadi penting Pak Robi, Tuhan yang memberikan mereka kepada gereja, dan kalau kita tidak merangkulnya, kita menolak sesuatu yang Tuhan sedang berikan di depan mata kita. 3 kata penting dari Pak Robi tadi: relasi, transformasi, dan solusi. inspirasi. Solusi, inspirasi yang menjadi solusi. Ya, kalau nggak mau gitu, kremasi. Kalau tidak ada relasi yang persahabatan, nggak ada transformasi, nggak ada inspirasi yang bersolusi, kremasi, berarti gereja akan selesai. Terima kasih Pak Robi, dan bila ada masukan-masukan silakan kirim ke kami ke lewat nomor 0812 888 9191. Tuhan berkati.